Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal Asidik, NPM 19550610005, mahasiswa aktif jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan software Astah dengan menjelaskan bagaimana diagram use case dan juga kelas diagram. Baiklah, langsung saja. Terlebih dahulu kita membuka aplikasi Astah dan di sini kita disuguhi beberapa menu. Langsung saja kita pergi ke menu diagram. Di sini kita akan disuguhi beberapa menu lagi, ada kelas diagram, use case diagram, dan lain-lain. Langsung saja kita pergi ke use case diagram. Di sini saya mengambil contoh tentang aplikasi Halodoc, yakni tentang konsultasi pasien kepada dokter melalui media online. Di sini kita langsung pergi ke menu aktor. Kita menentukan aktor apa saja yang berperan dalam aplikasi Halodoc. Yang pertama ada yang namanya pasien. Kemudian setelah itu ada yang namanya dokter. Kemudian setelah itu ada yang namanya admin. Kemudian setelah kita menentukan aktor apa saja yang berperan, kita langsung pergi ke menu use case tentang runtutan dari aplikasi tersebut. Yang pertama itu melakukan login atau registrasi. Kemudian setelah itu ada yang namanya konsultasi. Kemudian ada yang namanya tanya jawab. Kemudian ada yang namanya masalah atau problem plus solusi. Kemudian setelah itu yang terakhir ada yang namanya pemeliharaan. Kemudian setelah kita menentukan use case dan aktor, kita melakukan namanya association, ya ini tentang alurnya. Di sini pertama pasien melakukan login atau registrasi ke aplikasi Halodoc, begitupun dengan admin dan juga dokter. Kemudian ketika tiga aktor tersebut sudah terhubung dengan aplikasi Halodoc, di sini langsung pasien itu melakukan konsultasi kepada dokter melalui admin. Jadi di sini pasien ketika ingin berkonsultasi terlebih dahulu admin melakukan pemeliharaan, yakni mengecek dokter apakah ada pada jam kerja tersebut. Kemudian setelah konsultasi, ini komunikasi dua arah antara pasien dan juga dokter, di sini ada yang namanya tanya jawab. Di sini tanya jawab dilakukan oleh beberapa user dan dokter. Jadi di sini beda antara tanya jawab dan konsultasi adalah konsultasi itu bersifat privasi, dalam artian hanya dilakukan oleh dua individu, satu pasien dan satu dokter. Kalau tanya jawab ini bersifat publik, yang dalam artian
user lain itu mengetahui pertanyaan dan juga jawaban dari dokter seperti itu. Kemudian setelah itu ada yang namanya masalah plus solusi. Masalah plus solusi ini nantinya aplikasi akan menyuguhkan sebuah kolom tentang pasien dokter memberikan masalah seperti penyakit apa, kemudian gejala apa, dan di situ juga akan diberikan solusinya oleh dokter seperti itu. Kemudian setelah itu admin itu melakukan pemeliharaan. Dalam artian pemeliharaan ini melakukan kayak penginputan data pertanyaan oleh pasien dan diberikan input datanya kepada dokter. Kemudian ketika dokter memberikan masalah dan solusi, dan juga admin di sini melakukan kayak seperti berputar waktunya, maksudnya dalam artian selalu mengupdate dari jam kerja dokter tersebut dan mengupdate apa penyakit-penyakit terbaru dan cara mengatasinya seperti kemudian di sini untuk tugas yang kedua itu membuat kelas diagram. Langsung saja kita pergi ke menu diagram, klik menu kelas diagram. Nah, kemudian di sini kita langsung saja mengklik memilih menu kelas. Nah, di sini kita yang pertama ini ada yang namanya, di kolom pertama itu ada yang namanya name, ini judul atau title. Di sini kita langsung berikan aja yang pertama itu ada yang namanya Halodoc aplikasinya seperti itu. Halodoc. Kemudian ada yang namanya aktor-aktor. Jadi ada 3 aktor. Yang pertama itu ada yang namanya pasien. Ada yang namanya pasien. Kemudian ada yang namanya admin. Kemudian ada yang namanya dokter. Kemudian setelah itu kita menentukan yang namanya atribut dan juga operasi. Atribut itu ada di kolom kedua, sedangkan operasi itu ada di kolom ketiga. Atribut ini berisikan tentang penjabaran dari dalam contohnya Halodoc itu penjabaran tentang aplikasinya itu apa aja. Kemudian kalau untuk pasien itu apa saja yang diinputkan datanya. Kemudian kalau untuk operasi itu bagaimana sistem tersebut beroperasi seperti itu. Langsung saja kita pergi ke menu atribut. Di sini kita langsung mengklik menu tambahkan. Nah, sini bersifat integer. Nah, kita langsung aja. Untuk pasien tadi kan ada yang namanya login atau registrasi. Di sini untuk login itu berisikan nama, untuk pasien nama, kemudian tambah lagi setelah nama itu ada yang namanya title atau gelar. Maksudnya itu untuk login tuh ntar ada beberapa menu pilihan. Kalau pasien ya pilih title pasien, dokter pilih title dokter, admin pilih title admin seperti itu. Kemudian
Setelah itu yang terakhir itu nama usia. Begitupun untuk yang seterusnya. Untuk admin, nama, kemudian title. Untuk dokter, nama, kemudian title, kemudian yang terakhir itu sedang bekerja di mana, seperti itu. Kemudian untuk mengisi operation atau operasinya itu langsung saja pergi ke menu operasi, itu ada di sebelah atribut, kita tambah saja. Di sini kita mengisi operasi, yakni tadi login atau penginputan data ya kan. Login dulu, login atau registrasi. Kemudian kita tambah lagi penginputan data. Di sini penginputan data ini kayak seperti kayak konsultasi. Penginputan data diberikan kepada dokter seperti sesi tanya jawab tapi bersifat privasi. Kemudian kayak tanya jawab yang bersifat publik tadi, dan juga ya kemudian setelah itu kalau untuk admin itu operasinya pengecekan jadwal dokter, kemudian update berita secara berkala, kemudian mengatur konsultasi antara pasien dan dokter. Kemudian untuk dokter ini melakukan untuk dokter login, registrasi ke aplikasi, kemudian mengirim feedback dalam artian menjawab, mengirim feedback dalam artian menjawab kayak konsultasi pasien. Kemudian menginput data
Nah, maksud dari menginput data di sini kayak tadi kan ada yang namanya sistem tanya jawab. Sistem tanya jawab. Nah, di sini dokter ini memberikan feedback berupa menjawab pertanyaan, dan untuk yang menginput data ini kayak masalah plus solusi tadi, si dokter memberikan masalah, suatu kasus, suatu case, kayak contohnya penyakit hepatitis itu di cara solusinya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk di aplikasi Halodoc ini, untuk langsung saja kita pergi ke association, pasien ke sini, kemudian admin ke Halodoc, dan juga dokter ke Halodoc. Nah, maksudnya seperti ini. Dari pasien ini melakukan login atau registrasi ke aplikasi Halodoc, kemudian dokter melakukan registrasi, dan di sini saya lupa menambahkan itu login atau registrasi. Jadi di sini maaf salah lagi. Untuk di admin ini, di operasinya itu login atau registrasi. Nah, di sini admin juga melakukan login atau registrasi ke aplikasi Halodoc ini. Kemudian setelah itu penginputan data ini, ketika terjadi konsultasi forum dua arah antara pasien dan juga dokter, di sini pasien memberikan penginputan data, mengirimkan berupa pertanyaan, dan di sini dokter melakukan feedback atau menjawab pertanyaan dari pasien tersebut. Kemudian disinilah peran admin, yakni sebelum pasien melakukan konsultasi terlebih dahulu admin memberikan update berita secara berkala ini, kayak pengecekan jadwal dokter, apakah ada atau tidaknya, kemudian mengatur berita ini kayak seperti penginputan data dokter di menu masalah plus solusi seperti itu. Kemudian juga mengatur konsultasi pasien dan dokter. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai use case diagram dan class diagram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.